Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alinda, NPM 20110103664. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konservasi air. Air merupakan sumber daya penting bagi kehidupan manusia. Dunia kini terancam mengalami krisis air, termasuk di Indonesia. Manajemen air yang belum baik adalah salah satu penyebabnya. Karena itulah kita harus melakukan konservasi air. Apa yang dimaksud dengan konservasi air? Konservasi air merupakan upaya meresapkan air ke dalam tanah, sehingga air dapat masuk mengisi rongga-rongga dalam tanah dan tanah mampu menyimpan air. Kegiatan konservasi air mengupayakan agar air hujan tidak terlalu cepat dibuang ke laut melalui saluran dan sungai, namun agar dapat ditahan pada kawasan hulu sungai untuk memperbesar resapan air ke dalam tanah. Resapan air dapat dilakukan secara alamiah maupun buatan, melalui vegetasi tanaman keras, embung, sumur resapan, atau biopori. Selanjutnya, macam-macam konservasi air. Berdasarkan keperluannya, konservasi air dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, konservasi air domestik. Berarti menggunakan air sesedikit mungkin untuk mandi, mencuci, memblontor toilet, masak, dan jenis penggunaan air untuk rumah tangga lainnya. Yang kedua, konservasi air untuk industri. Berarti pemakaian air sesedikit mungkin untuk menghasilkan suatu produk. Yang ketiga, konservasi air pertanian. Pada dasarnya berarti penggunaan air sesedikit mungkin untuk menghasilkan produksi pertanian yang besar. Konservasi air sendiri memiliki beberapa tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk pencegahan terhadap bencana banjir dan kekeringan. Banjir yang sering terjadi di Indonesia sebagian besar disebabkan karena sungai dan saluran air atau drainase tidak mampu menampung air hujan yang sangat deras pada musim-musim penghujan. Tingginya curah hujan tidak diimbangi dengan penyerapan air, sehingga menyebabkan banjir. Yang kedua, pencegahan terhadap kerusakan bantaran sungai. Erosi oleh air dan perilaku buruk masyarakat dalam membuang sampah dapat menyebabkan kerusakan pada bantaran sungai. Kerusakan bantaran sungai tersebut akan mempengaruhi ketersediaan sumber daya air. Oleh sebab itu, perlu dilakukan konservasi untuk menjaga kelestarian air sungai. Yang ketiga, pencegahan erosi dan sedimentasi. Erosi adalah proses pengikisan permukaan bumi yang disebabkan oleh beberapa tenaga alam. Salah satunya adalah pengikisan oleh air. Sedangkan sedimentasi adalah proses pengendapan tanah. Erosi tanah dan sedimentasi ini banyak dipengaruhi oleh air, sehingga pencegahannya berhubungan dengan konservasi atau pengelolaan sumber daya air. Banyak dari lingkungan masyarakat sadar akan pentingnya air pada saat terjadi kelangkaan saja. Namun hanya sedikit masyarakat yang mengerti dan peduli akan pentingnya menampung air pada saat musim hujan sebagai cadangan air yang dapat dimanfaatkan setiap saat. Untuk itu perlu dilakukan upaya penghematan. Terdapat banyak upaya penghematan yang dapat dilakukan dalam konservasi sumber daya air. Upaya tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, upaya sebagai wujud perlindungan dan pelestarian sumber daya air. Upaya ini mempunyai fokus pada perlindungan suplai air agar tidak terjadi penurunan debit mata air, serta pelestarian lingkungan di mana air itu berada. Perlindungan dan pelestarian ini dimaksudkan agar air terhindar dari kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam dan perilaku manusia. Yang kedua, upaya pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Tujuan dari pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 adalah untuk mempertahankan dan memulihkan kembali kualitas air, baik air yang sudah berada pada sumbernya maupun air yang masuk ke dalam tanah. Upaya yang dapat dilakukan antara lain menanam pohon-pohon, membuat sumur resapan dan biopori, menerapkan teknik terasiring, melakukan pembangunan dam untuk menampung dan mengendalikan air, dan lain sebagainya. Yang ketiga, upaya pengawetan air. Tujuan dari upaya pengawetan air ialah untuk menjaga kuantitas atau ketersediaan air. Upaya ini merupakan konservasi dari sisi kebutuhan penggunaan air. Pengawetan air dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menampung air hujan yang berlebihan dan memanfaatkannya pada saat diperlukan. Yang kedua, menghemat penggunaan air, yakni dengan cara memakai air secara bijak, efektif, dan efisien.
Dan yang ketiga, mengendalikan penggunaan air tanah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai konservasi air. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.